Video ini ditunjukkan untuk program pelatihan kecakapan wirausaha yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun untuk kawan-kawan semua dari kami LKP Sumbu Hidup Cilacap. Program bantuan pelatihan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki kemampuan dan modal untuk berwirausaha dengan pelatihan pengelasan SMAW pelat 1G sampai 3G. Selamat menonton untuk kawan-kawan semua. Mesin yang kita gunakan adalah Reno 200 ampere, 1 pas, dan plat yang digunakan memiliki tebal 1 mm, 5 mm, dan 10 mm. Adapun elektroda yang kita gunakan untuk pelatihan pelat 5 mm dan 10 mm memiliki AWS elektroda 7018 dan 7016 dengan diameter 2,6 mm. Dan tidak lupakan juga alat pelindung diri untuk melakukan pengelasan. Teknik dasar ini bertujuan untuk merilekskan tangan kita agar pengelasan tidak terlalu kaku dan mudah untuk kita melakukan gerakan. Selanjutnya adalah sudut kemiringan untuk elektroda dengan benda kerja, yaitu di antara 70 sampai 80 derajat untuk menghasilkan hasil las yang baik. Istilah-istilah dalam pengelasan harus kita ketahui juga untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi. G atau groove pada pengelasan yang memiliki arti adalah kampuh, memiliki sebuah sudut kemiringan untuk kita melakukan pengelasan di dalam benda kerja tersebut dengan memiliki beberapa lapisan, di mana lapisan pada hotpass atau filler harus menggunakan ampere yang lebih tinggi daripada lakukan pengerutan, dan lapisan terakhir adalah pengelasan capping yang biasa kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Gunakan kawat sebagai pengatur jarak antar gap pada benda kerja kita. Apabila saat pengelasan tag weld jarak antar gap berubah, maka lakukan kembali pengukuran jarak yang baik. Plat tambahan di sini bertujuan untuk mencegah penarikan setelah kita melakukan pengelasan. Lakukan pada permukaan yang datar untuk memudahkan kita dalam melakukan penjajaran pada benda kerja kita. Selalu gunakan alat pelindung diri pada saat proses pengelasan. Apabila kita meninggalkan cairan las, akan mengakibatkan hasil las menjadi mengecil atau mengerucut. Perhatikan juga jalur las yang telah kita buat menggunakan grinding untuk mempermudah proses pengelasan agar hasil las menjadi lurus dan tetap pada jalur yang kita buat saat proses pengelasan. Lakukan dengan stabil untuk menghindari cairan las yang tertinggal, dan jaga jarak elektroda dengan benda kerja agar elektroda tidak menempel pada cairan las dan juga tidak menyebabkan busur nyala api tidak beraturan yang berakibat pada hasil las-lasan kita yang sudah kita buat. Lakukan dengan fokus pada kecepatan, garis kanan kiri kita, dan cara menyalakan pada proses pengelasan menentukan tingkat keberhasilan pada proses pengelasan selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah pengelasan SMAW posisi 2G. Pada posisi 2G, cairan lebih mudah untuk turun ke bawah. Untuk meminimalisirnya, kita gunakan ampere yang lebih rendah agar kecepatan travel speed kita bisa mengikuti proses pendinginan yang diakibatkan oleh salutan pada elektroda kita, yang biasa kita sebut sebagai terak atau slag pada hasil las-lasan di atas. Tetap jaga kecepatan pada bagian atas dan bawah untuk mencegah cairan yang terlalu mudah turun. Apabila posisi 2G sudah mampu kita lakukan, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu posisi 3G atau vertikal. Dengan menggabungkan dari proses pembelajaran 1G dan 2G, kita dapat melakukan pengelasan posisi 3G vertikal dengan tetap berhati-hati agar cairan tidak tertinggal dan tidak menumpuk pada proses pengelasan, yang dapat berakibat pada cacat las, yaitu benda kerja mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh ampere yang terlalu besar, sambungan yang tidak menumpuk pada hasil las sebelumnya, gerakan pengelasan berhenti menyebabkan eses pada hasil las, dan benda kerja yang kotor dapat berakibat porosity ataupun ampere yang terlalu rendah, ataupun gerakan yang terlalu cepat
tidak menyebabkan pengisian pada proses pengelasan, dan terlewatnya pengelasan pada benda kerja mengakibatkan IF atau kita sebut incomplete fusion. Setelah kita mampu untuk melakukan gerakan pada pengelasan, lanjut kepada tahap pengelasan berikutnya, yaitu pengelasan root atau las akar tembusan. Kesulitan pada pengelasan root adalah kita sulit untuk melihat cairan sudah tembus atau belum. Dilakukannya grinding pada setiap sambungan yang akan kita lakukan. Fokuskan elektroda mengenai ujung gap dengan identifikasi api berada pada belakang benda kerja dengan ketinggian maksimal 2 mm pada proses pengelasan root. Yang dilanjutkan proses pengelasan hot pass atau filler dengan menggunakan ampere yang lebih besar daripada proses pengelasan root, dan pengisian pengelasan mencapai permukaan benda kerja yang sejajar. Lalu dilanjutkan dengan proses terakhir, yaitu tahap capping atau las akhir. Pengelasan tidak semudah apa yang kita lihat. Sebelum kita melakukannya, amatilah dulu inti-inti dari proses pelatihan ini untuk meminimalisir kegagalan pada pengelasan. Cacat las merupakan hal biasa yang terjadi pada pelatihan yang membantu kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya program pelatihan kecakapan wirausaha ini, masyarakat sangat terbantu memiliki kemampuan dan modal berwirausaha secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Terima kasih sudah menonton video dari LKP Sumbu Hidup. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.